Oke, saat ini nih kita akan membahas mengenai 5 bintang tertua di jagat One Piece sendiri yang dikenal sebagai Gorosei. Ya, sesuai namanya nih, Gorosei itu terdiri dari 5 orang yang mana mereka sudah berusia sangat rentan. Mungkin Gorosei ini bisa dikatakan sebagai misteri terbesarnya di universe One Piece sendiri. Gorosei pertama kali dimunculkan di manga One Piece chapter 233 dan chapter itu dirilis sudah sejak 10 Juni 2002. Ya udah 20 tahun lah ya sejak pertama kali kemunculannya. Namun sampai sekarang nih kita tidak pernah tahu tentang satu saja dari nama mereka ini. Yang kita tahu mereka berlima ini langsung disebut sebagai Gorosei. Bahkan untuk sosok seperti Im Sama saja tidak disebutkan sebagai Lord Im atau Im Sama. Setidaknya masih ada nama Im ini, dan akan tetapi nih untuk Gorosei ini nama dari mereka masing-masing pun tidak diketahui. Apalagi untuk kekuatan yang mereka miliki ini. Banyak yang mengatakan jika para Gorosei ini hanyalah orang-orang yang pandai dalam hal politik dan pemerintah saja nih. Ya layaknya sebuah pemimpin suatu negara mungkin ya. Dia tidak kuat namun semua orang tunduk dan patuh dengan apa yang dikatakan atau diperintahkannya. Seperti apa sih kira-kira Gorosei, dan benarkah Gorosei ini hanyalah seperti itu? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai otoritas tertinggi universe One Piece sendiri, Gorosei, dengan kekuatan level dewa mereka. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Gorosei ini jika kita artikan secara harfiah adalah 5 bintang tertua. Mereka adalah kepala pemerintahan dunia yang benar-benar terdiri di puncak klasmen dari segala otoritas yang ada di universe One Piece sendiri. Bisa dikatakan jika semua orang di dunia One Piece itu berada di genggaman mereka nih. Ya, seperti itu memang pengaruh mereka di serial One Piece sendiri. Tapi catatan di sini nih, sebenarnya di atasnya Gorosei itu masih ada yang misterius Im Sama itu tadi. Dari awal kemunculannya sendiri dahulu di chapter 233, kita pun sudah diberitahu oleh Oda Sensei bahwa Gorosei ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan dunia. Dan di chapter 907, Oda Sensei kembali mempertebal penjelasan mengenai Gorosei ini. Di chapter ini dijelaskan bahwa tahta itu duduk di tengah-tengah dunia dan tidak ada yang pernah mendudukinya. Karena itu melambangkan kedamaian dunia seperti yang orang-orang dan kekuatan tertinggi dunia ini. Mereka yang menjadi kemudi dari Celestial Dragon. Kelima sesepuh atau Gorosei ini tidak ada satupun raja dari dunia ini. Nah, dari sini dapat diartikan jika Gorosei ini memiliki derajat serta kekuasaan lebih tinggi lagi bahkan dari Tenryubito. Angkatan Laut, Cyberpol, dan juga Shichibukai sebelumnya bubar semuanya berkat dari bawahan kekuasaan para Gorosei ini. Secara dasar Gorosei adalah mimpi dari seluruh dunia dan kekuasaan politik tertinggi yang ada. 10 divisi Cyberpol bisa dengan bebas diatur dengan bahkan penentuan Fleet Admiral seorang yang memiliki kekuatan yang begitu hebat dapat diatur oleh Gorosei. Jika kalian masih ingat, Sengoku dulu menyarankan jika Aokiji lah yang maju dan menjadi Fleet Admiral. Namun Gorosei ternyata lebih suka jika Akainu lah yang menjadi Fleet Admiral selanjutnya. Jadilah mereka harus berduel untuk mencari pemenangnya. Namun pada akhirnya duel itu dimenangkan oleh Akainu. Nah, bukan hanya itu saja nih, Gorosei juga memiliki kemampuan atau wewenang untuk melancarkan serangan sehebat Buster Call yang sebenarnya itu memang original milik mereka. Namun ada beberapa orang yang juga diberikan mandat untuk dapat melakukan serangan Buster Call itu tadi, seperti para Cyberpol dan juga para Admiral. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena kehebatan berpolitik para Gorosei ini, banyak yang mengira jika kehebatan dari Gorosei hanyalah perintah-perintah darinya saja. Bisa kalian lihat seperti contohnya adalah Spandam, dia sebenarnya lebih lemah dari tentara normal lainnya. Namun di sisi lain dia memiliki otoritas yang sangat tinggi di CP9 dan itu sebagai ketuanya. Nah, banyak menganggap jika Gorosei ini seperti halnya Spandam itu tadi. Namun bedanya jika Spandam masih memiliki atasan atau yang memberinya perintah, Gorosei ini sudah tidak ada siapapun lagi yang berada di atasnya. Tetapi setelah kemunculan Im Sama saat itu, kemungkinan juga Gorosei ini masih di bawah Im Sama. Tapi gini nih, jika benar Gorosei ini hanyalah seorang founder layaknya Spandam itu tadi, bahkan akan sangat mudah bagi para angkatan laut untuk mengambil alih dan menggulingkan Gorosei ini dari posisinya dong. Nah, kalian bisa lihat bagaimana seorang Fleet Admiral saja seperti Sengoku dan Akainu yang ketiba tengah melakukan pembicaraan dengan para Gorosei. Para Gorosei inilah yang menjadi pengambil keputusannya. Dan jika kalian juga bisa melihat bagaimana santainya mereka saat sedang bertemu dengan seorang yang
sehebat Akainu saja, jika orang normal pasti akan sangat ketakutan ketika berbicara dengan berhadapan dengan Akainu. Namun di sini terlihat Gorosei tidak bergeming, bahkan terlihat begitu santai sekali. Nah, jika diperhatikan dari penampilan Gorosei ini yang memiliki bekas luka di mana-mana, itu sudah menjadi bukti nyata jika mereka ini pasti memiliki kemampuan. Bahkan nih, suatu di antara mereka para Gorosei ini sudah membawa pedang bersamanya. Dan bisa dikatakan Gorosei selalu membawa pedang ini. Dengan paling menarik di antara Gorosei yang lainnya adalah selain karena dia yang selalu membawa pedang, pakaian yang selalu dikenakan oleh Gorosei yang satu ini juga sangat berbeda dengan Gorosei yang lainnya. Dia selalu mengenakan pakaian dengan setelan putih-putih, di mana yang lainnya selalu berpakaian dengan warna hitam dan rapi. Dia juga satu-satunya Gorosei yang tidak memiliki kumis ataupun jenggot di wajahnya. Oke, di Ohara dahulu kita sempat diperlihatkan dengan para Gorosei yang tengah berbincang dengan Profesor Clover melalui Denden Mushi. Insiden Ohara itu setidaknya sudah terjadi 22 tahun yang lalu, dan di masa sekarang ini Gorosei diperlihatkan masih dengan penampilan yang sama dengan 22 tahun yang lalu. Ini banyak menimbulkan teori nih bahwa Gorosei adalah orang-orang yang bisa dikatakan abadi. Nah, padahal kita tahu bagaimana perubahan umur itu terjadi di serial One Piece sendiri. Lihat saja bagaimana Sengoku yang dalam waktu 2 tahun saja rambutnya sudah memutih. Namun bisa juga karena para Gorosei ini sudah berusia cukup tua dan memang mungkin tidak mengalami perubahan yang begitu banyak untuk orang-orang yang sudah berada di usia tertentu. Who knows. Kita ke pembahasan selanjutnya nih. Sosok para Gorosei ini ternyata diambil alih berdasarkan orang-orang hebat di dunia nyata. Ya, kita tahu sendirilah ya bagaimana Eiichiro Oda suka mengambil referensi untuk karakter-karakter buatannya itu dari dunia nyata. Entah itu sejarah, budaya, cerita rakyat, mitos, serta mitologi, tokoh terkenal dan lain sebagainya. Nah, untuk Gorosei ini sendiri, Eiichiro Oda sepertinya mengambil referensi dari beberapa orang-orang hebat ini. Yang pertama, untuk Gorosei yang memiliki luka di bagian dekat mata sampai ke dahinya itu seperti yang mengambil referensi dari tokoh Karl Marx. Nah, ini adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, sosiolog, jurnalis, dan seorang revolusioner yang berada dari Jerman. Selama hidupnya, Karl Marx memang banyak mencetuskan teori-teori hebat. Dia juga dikenal sebagai bapak sosialisme dunia yang sangat menentang kesenjangan. Selanjutnya nih, untuk Gorosei yang memiliki rambut serta jenggot yang panjang itu sepertinya mengambil referensi dari tokoh Itagaki Taisuke. Dia adalah seorang politikus Jepang serta pemimpin gerakan hak-hak rakyat dan juga kebebasan. Itagaki Taisuke adalah orang pertama yang mendirikan partai politik di Jepang sendiri. Nah, selanjutnya untuk Gorosei yang setengah botak dan memiliki luka di dahinya itu sepertinya mengambil referensi dari tokoh Mikhail Gorbachev. Jika kita lihat nih, sekilas keduanya memiliki bentuk luka yang mirip. Mikhail Gorbachev sendiri adalah seorang politikus, pengacara, dan negarawan Rusia, dan dulunya dikenal dari negara Uni Soviet. Dia merupakan pemimpin dari Uni Soviet ke-8 dan terakhir yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang sudah menjabat sejak 1985. Nah, selanjutnya nih, untuk Gorosei yang selalu membawa pedang bersamanya itu sepertinya mengambil referensi dari tokoh Hideki Tojo, seorang politikus dan juga jenderal dari tentara kekaisaran Jepang. Dia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang dan juga Presiden Asosiasi Bantuan Pemerintahan Kekaisaran sendiri untuk sebagian besar dari Perang Dunia Kedua. Nah, yang terakhir nih, Gorosei dengan rambut panjang dan jenggot pirang itu sepertinya mengambil referensi dari tokoh terkenal Abraham Lincoln. Nah, Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat di tahun 1861 ini, dia adalah seorang yang membuat bangsanya bisa keluar dari perang saudara Amerika. Nah, Abraham Lincoln ini juga mempertahankan persatuan bangsa serta menghapuskan perbudakan selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat itu. Ya, seperti tokoh-tokoh itulah yang menjadi referensi Eiichiro Oda untuk karakter Gorosei atau 5 bintang tertua ini. Spekulasinya banyak mengatakan seperti itu. Nah, untuk kemampuannya sendiri ada spekulasi yang mengatakan jika kekuatan dari Gorosei ini mewakili masing-masing kekuatan utama yang ada di universe One Piece itu sendiri. Seperti yang kita tahu pula, haki adalah sesuatu yang cukup lumrah dan hampir dimiliki oleh setiap orang-orang lalu. Juga ada buah iblis yang juga memberikan kekuatan kepada orang-orang di dunia One Piece sendiri. Dan yang terakhir adalah senjata. Cerita One Piece itu seakan tidak akan bisa lepas dari yang namanya senjata. 80% sampai 90% karakter di serial One Piece sendiri itu banyak seorang pengguna senjata. Nah, masing-masing dari Gorosei ini mereka mewakili dan menjadi yang terkuat dari hal-hal itu tadi. Satu orang adalah Master Haki di tingkatan yang sudah sama sekali berbeda dengan kebanyakan orang. Satu lagi lainnya adalah Master Pedang dan kita tahu itu adalah Gorosei yang mana. Dan untuk 3 orang lainnya adalah yang terbaik dari buah iblis. Masing-masing mewakili Paramecia, Zoan, dan juga tipe Logia.
Kita tunggu nih bagaimana Oda Sensei akan membawa mereka berlima ini dalam cerita One Piece ke depannya. Sebesar apa sih kekuatan yang akan Oda Sensei berikan kepada mereka berlima, serta peran besar apa yang masih akan dijalankan mereka nantinya. Dan ketambahan lagi, saat itu setelah kemunculan Im Sama, kita tahu Gorosei juga sempat melakukan sujud kepadanya. Lalu bagaimana peran terbaru dari Gorosei ke depannya? Gimana menurut pendapat kalian guys? Semakin penasaran atau semakin bingung? So guys, itu tadi breakdown kita mengenai otoritas tertinggi universe One Piece sendiri, Gorosei dengan kekuatan level dewa mereka. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DR TV and will be come back.